Halo Konco Kilat, selamat datang di program Hazana Kilat bersama saya Riza Rasyad tentunya yang akan menemani kalian selama puasa ini dengan konten kita yaitu mereview tempat-tempat bersejarah Islam di Jakarta. Nah, kali ini saya sudah berada di depan Masjid Istiqlal. Tentunya saya ingin mereview bagaimana di dalam Masjid Istiqlal dan bagaimana toleransi beragama dengan gereja katedral yang ada di seberang dari Masjid Istiqlal. Kepo nggak sih kelanjutannya seperti apa? Ikutin terus gue di Hazana Kilat. Bulan Ramadan bulan penuh nikmat serta bulan penuh ampunan yang sangat spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Melihat momentum Ramadan di Indonesia, mayoritas penduduknya merupakan beragama muslim sehingga momen Ramadan ini menjadi momen yang spesial bagi mereka. Guna melihat momen spesial ini, maka saya bersama tim Flat Media mengunjungi Masjid Istiqlal yang memiliki nilai sejarah Islam serta nilai toleransi beragama di masjid ini. Masjid Istiqlal merupakan masjid yang memiliki nilai sejarah Islam, serta masjid yang menjadi acuan dalam nilai bertoleransi agama di Jakarta, dikarenakan masjid ini memiliki keunikan yang dimana posisinya terletak berseberangan langsung dengan gereja katedral. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Pak siapa? Saparwadi. Saparwadi. Nah Pak, kalau misalkan kita lihat keliling dari Masjid Istiqlal ini Pak, kalau boleh tahu sejarahnya bisa berdiri masjid semegah ini di ibu kota Jakarta gimana Pak? Jadi awalnya memang masjid ini didirikan sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini adalah monumen kemerdekaan. Jadi para pemimpin Islam pada saat pada tahun 50 itu ingin membuat monumen kemerdekaan Republik Indonesia, tapi berupa tempat ibadah. Maka dipilihlah tempat ibadah itu masjid. Oleh karena itu dinamakan Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Berarti pada saat 1945 ya, Masjid Istiqlal ini berdiri karena sebagai momentum kemerdekaan berdiri Republik Indonesia, Pak. Iya, jadi tahun 45 memang kita merdeka proklamasi, tapi masih ada perang kemerdekaan. Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Kita baru benar-benar hilang, maksudnya penjajah bangsa asing itu hilang dari Indonesia itu tahun 50. Jadi tahun 50 ini muncul ide untuk membangun monumen kemerdekaan berupa masjid. Nah, seperti itu. Tahun 50 muncullah ide itu, kemudian disampaikan ke Bapak Presiden Pak Soekarno pada saat itu dan beliau menyetujuinya. Dan kemudian diadakanlah sayembara desain arsitektur Masjid Istiqlal yang dimenangkan oleh Pak Fredrik Silaban. Pak Fredrik Silaban ini kebetulan non-muslim. Dia kelahiran Sumatera Utara. Beliau Nasrani, Kristen Protestan lah tepatnya. Beliau memenangkan sayembara gambar arsitektur Masjid Istiqlal yang hasilnya seperti ini. Kemudian tahun 1961 dimulailah pembangunan Masjid Istiqlal dan selesai pada tahun 1978 diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Pak Soeharto. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, luas dari total keseluruhan Masjid Istiqlal ini berapa Pak? Ya. Untuk tanahnya ini dulu adalah bekas taman Belanda. Di dalamnya ada benteng Belanda, itu luasnya kurang lebih 10 hektar. 10 hektar Pak? Ya. Mulai dari parkiran? Ya, semua. Tanahnya ini 10 hektar kurang lebih. Namun bangunannya, hanya bangunan masjid? Bangunannya itu 4 hektar. 4 hektar. Mampu menampung kurang lebih 150 sampai 200 ribu orang. Masjid Istiqlal sampai saat ini mampu menampung 150.000 sampai 200.000 orang. Nah, untuk dari toleransi beragamanya nih Pak, ya. kita lihat kan di seberang sana ini adalah gereja katedral. Bagaimana saat membangun ini berseberangan yang dimana di sini sedang sholat, di sana sedang ibadah. Betul. Toleransi seperti apa Pak yang dibangun? Ya, setelah Presiden Soekarno menentukan lokasinya bahwa berada di bekas benteng Belanda, ya ternyata di seberangnya itu ada katedral yang sudah berdiri dari tahun 1901. Jadi zaman Hindia Belanda dia udah berdiri. Kemudian ini pada zaman kemerdekaan tahun 60-an. Jadi ini memang bukan polemik lah, ini yang memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia ini sangat toleransi ya, seperti itu. Jadi dua tempat ibadah, dua rumah ibadah ini saling berdampingan ya. Jadi ini melambangkan
kerukunan umat beragama di Indonesia, harmoni di Indonesia dan persatuan di Indonesia. Itu lambangnya. Berarti Indonesia ini penuh dengan suku, budaya, Ya, agama. yang bisa digambarkan dari Masjid Istiqlal Ya. sendiri dan gereja katedral. Gereja yang sangat katedral. berseberangan. Iya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa nih Pak kalau misalkan lagi di hari raya? Ya. Misalkan 3 minggu lagi Lebaran, Ya. apakah nanti kita akan menggunakan lahan dari katedral Betul. sendiri untuk sholat atau seperti apa Pak? Ya, ini karena dia berdampingan. Sekarang disebutnya itu bersaudara, yang dulunya bertetangga, sekarang bersaudara, saling bantu-membantu. Dan setiap memang ada perayaan atau hari besar agama, baik di Islam maupun di Katolik, ya itu. Jadi saling membantu. Misalnya kalau Idul Fitri, gereja akan menyiapkan lahan halamannya untuk parkir mobil para jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Istiqlal. Sebaliknya ketika Natal, Paskah dan sebagainya, yang acara-acara besar, nah lahan parkir Masjid Istiqlal itu dipersiapkan buat jemaat gereja, kira-kira begitu. Bahkan kalau Idul Adha, katedral itu sering menyumbangkan sapi untuk dikurbankan. Ya, Selanjutnya, bagaimana roda ekonomi yang ada di Masjid Istiqlal? Di sini terlihat jelas bahwa banyak sekali UMKM yang membuka lapak makanan dan minuman di Pujasera di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Dodi. Oke, Pak, di sini Bapak jualan apa nih Pak? Saya jualan es sinar Garut, Putra Abah, aneka minuman segar, ya legend lah. Jadi kalau misalkan bisa dibilang Bapak ini udah jualan di daerah Pujasera Istiqlal ini dari tahun berapa Pak? Sebenarnya dari tahun kemarin sempat di off dulu, sekarang udah berjalan udah 3 bulan sih. Untuk yang sekarang, untuk manajemen yang sekarang. Berarti kemarin sempat ditutup lalu sekarang sudah dibuka lagi ya Pak? Iya. Nah, untuk Bapak sendiri Pak ngelihat dari penjualannya lalu dari segi kalangan yang membeli, nah ini seperti apa Pak melihatnya Pak? Sebenarnya di sini prospeknya bagus ya, untuk penjualannya juga bagus, untuk customernya sendiri ya campur lah, dari menengah ke atas sampai ya campur lah, dari menengah ke bawah juga ada, eksekutifnya juga ada, untuk penjualannya juga bagus, alhamdulillah. Berarti nggak cuma jemaah aja ya Pak, ada dari orang kantoran, ada dari luar juga ya Pak ya? Ya betul, memang ada yang dari kantoran, luar kota, ada yang dari luar kota, termasuk ada turis juga masuk ke sini, banyak yang dari luar negeri juga banyak kita yang jajan. Alhamdulillah. Apa harapan Bapak untuk jualan Bapak sendiri di bulan Ramadan ini Pak? Ya harapan saya sih di bulan Ramadan ini kita bisa lebih ramai lagi lah, dengan hasil yang berkah, mungkin dengan fasilitas minta fasilitas yang lebih bagus lagi dari pihak manajemennya. Kalau untuk penjualannya sih udah bagus di sini, karena customernya memang di sini udah banyak, ribuan lah. Berarti juga menguntungkan ya Pak ya? Menguntungkan sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Halo Konco Kilat, sekarang saya sudah bersama Imam Besar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat sore Prof. Sore. Saya izin bertanya Prof, dalam menyambut bulan Ramadan ini, toleransi beragama antar Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral seperti apa nih Prof? Iya, baik pertanyaannya ya. Alhamdulillah, Istiqlal ini melambangkan sebuah toleransi yang sangat-sangat indah ya. Itu menjadi viral internasional dengan adanya terowongan ini. Benar-benar antar umat beragama itu hidup dengan rukun dan setia satu sama lain. Nah, ini juga satu prestasi tersendiri dicatat oleh bangsa ini. Ya, maka itu tamu-tamu kenegaraan itu juga selalu datang berkunjung juga ke Istiqlal, dan salah satu objek wisata yang paling digemari sekarang ini adalah terowongan Istiqlal itu ya. Jadi begitu masuk ke lorong, tiba-tiba muncul di pintu katedral. Dari katedral tiba-tiba muncul di depan Masjid Istiqlal. Dan memang dalam masih penyempurnaan ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga dandanannya itu akan dipasang lagi ya, karena itu nanti akan ada ilmu pengetahuan di situ ya. Sejarah toleransi Indonesia akan ditampilkan dalam bentuk ornamen-ornamen
dan diorama di dalamnya ya. Dan insya Allah kita bisa lihat sekarang ini kan katedral itu bisa parkir di dalam tempat parkir basement Istiqlal. Dan sebaliknya juga nanti pada hari raya Idul Fitri tempat parkirnya katedral bisa kita pakai juga untuk para jamaah Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Nah, terakhir Prof, untuk kesiapan dari Istiqlal sendiri Prof, terkait para jemaah yang nantinya akan beribadah dalam Masjid Istiqlal sendiri, apakah diperbolehkan Prof untuk menginap di sini, untuk bermalam di sini, atau Masjid Istiqlal sendiri punya jam dan buka tutup Ya, sendiri Prof? jadi khusus untuk 10 terakhir boleh 24 jam. Boleh Ya, 24 jam 24 untuk jam. bermalam di Istiqlal Prof? Iya, itikaf. Tetapi kalau hari-hari biasa itu kita batasi sampai jam-jam tertentu, misalnya sampai jam 11 ya. Karena ini kan juga masjid negara ya, kita juga harus memelihara segala macamnya. Tapi jam 4 kita buka lagi. Oke, baik. Bagi konco kilat semua yang ingin datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, itu dibuka dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam ya Prof? Iya. Baik, kalau seperti itu tungguin keseruan kita selanjutnya di Khazanah Kilat. Terima kasih Prof. Oke Pak Sapar, Baik. boleh dijelaskan Pak, ini kita sedang berada di dalam Masjid Istiqlal sendiri. Iya. Ini kan ada beberapa pilar-pilar Pak. Iya. Nah ini apakah memiliki arti-arti yang tertentu atau Iya. hanya pilar-pilar saja Pak? Ya, ini kita sedang berada di lantai utama atau ruang utama untuk ibadah sholat. Jadi kalau di lantai utama ini desain arsitekturnya ada punya 5 lantai. 5 lantai, kemudian luasnya kurang lebih 1 hektar, itu mampu menampung 25.000 orang. Nah, 5 lantai ini punya makna 5. 5 itu artinya 5 rukun Islam 5 rukun Islam. dan juga 5 Pancasila. Oh, berarti Jadi dari ya, agamanya juga ada. ya dan dasar agamanya juga dasar negara. Jadi karena ini masjid negara, masjid lambang kemerdekaan, lambang negara. Jadi dia punya dasar agama 5 dasar agama Islam dan 5 dasar Pancasila. Kemudian di sekeliling kita ini yang menopang kubah besar ini ada 12 tiang, 12 tiang besar ya, yang mempunyai makna 12 Rabiul Awal. Atau tahun kelahiran tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga berarti 12 bulan dalam 1 tahun kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah itu ada 12. Nah, kira-kira gitu untuk lambangnya, yang dia menopang kubah besar ini yang mempunyai diameter 45. Jadi 45 artinya 1945 tahun. Ya. Ya, pokoknya ya 45 meter melambangkan 1945 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk tinggi bangunannya sendiri ini Pak, dari kan juga kalau Pak Supar juga dibilang lebar dari kubahnya ini 45, dan tingginya ini berapa Pak? Ini tingginya kurang lebih sampai dengan 30 meteran, lebih 30 atau 45 meter kalau nggak salah. 45 meter Nah, dia. ini kan yang menarik adalah di atas kubah ini ada lambang bulan bintang ya, Nah, bulan sabit. apakah ada makna tersendiri Pak dari penyematan tiang ini Pak? Ya, salah satu juga yang merupakan simbol kemerdekaan adalah kubahnya. Istiqlal mempunyai kubah kecil yang ukurannya 8 meter untuk diameternya, atau garis tengahnya itu 8 meter yang melambangkan bulan Agustus. Kubah besar dengan 45 meter diameternya melambangkan tahun 45. Nah, di atas kubah besar ini ada lambang bulan bintang yang tingginya 17 meter melambangkan tanggal 17. Jadi 17 bulan 8 tahun 1945. Kira-kira gitu. Baik. Nah, untuk Pak Sapar sendiri Pak, punya nggak pesan-pesan tersendiri untuk para penonton dari Kilat Media yang kita sebutnya Konco Kilat dalam bulan Ramadan ini? Ada nggak pesan-pesan untuk anak muda yang ingin datang ke Istiqlal atau yang ingin menambah pahalanya di bulan Ramadan? Baik teman-teman sekalian, ya, jadi masjid kita sudah dibuka setelah pandemi. Silakan hadir ke Masjid Istiqlal, tentu tetap menjaga kebersihan, kesehatannya. Ya, bagi yang ingin memakai masker silahkan, walaupun sudah diperkenankan untuk buka masker. Dan kita di bulan Ramadan ini sangat terbuka, dimulai pukul 3 dini hari, tutupnya sampai dengan jam 11 malam untuk 20 hari pertama
Tapi nanti di 10 hari terakhir itu kita buka 24 jam. Bagi teman-teman anak muda yang mau ikut Qiyamul Lail, ikut iktikaf, kemudian ikut tarawih di Masjid Istiqlal, silahkan hadir. Dan juga kita ada buka puasa bersama gratis. Ya, teman-teman anak muda bisa mengajak komunitasnya untuk sama-sama berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Silakan. Mulai ada namanya ngabuburit, jadi dimulai dari jam habis asar ya 4 sore, ada bazar-bazar tertentu ya, dan nanti dia kemudian ada buka puasanya. Kira-kira begitu. Nah, jadi buat tunjukilah seperti itulah momen di mana masjid ini dibangun. Tadi juga Pak Safar sudah dijelaskan bahwa masjid ini dibangun sebagai bentuk tanda kemerdekaan dari Republik Indonesia sendiri, dan pilar-pilarnya ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Safar. Jadi buat tunjukilah yang mau datang ke Masjid Istiqlal, langsung aja datang di bulan Ramadan ini, buka puasa gratis. Sahur ada juga ya Pak? Sahur ada juga, sahur gratis. Juga. Takjil ada juga. Cuman satu yang nggak ada, pacar. Oh, itu cari sendiri. Sama Safar juga. Jadi gitu aja Pak. Baik. Terima kasih itu. Sama-sama. Ajak saya keliling Masjid Istiqlal ini. Semoga di bulan Ramadan kita sama-sama. Amin. Juga semoga berkah mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Sehat-sehat semua teman-teman ya. Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya.